Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, imas ne. Minasang, ohayo gozaimasu. Minasang, o genki desu ka? Hai, sensei mo okage-sama de genki desu. Minasang, kyou wa nangatsu nanichi desu ka? Kyou wa nangatsu nanichi desu ka? Hai, watashi no kalenda ni totte kyou wa 9月23日です。今日は9月23日です。今日は何曜日ですか皆さん。今日は水曜日です。はい、皆さんどうですかや、皆さん、今日の授業はまだ第8か第8か Ya, minasang, sekarang kita masih dengan Nihongo kira-kira bab jilid 1 yang pink ya. Dan kita masuk ke bab 8. Nah, wadai wa judulnya Issho ni tabemasen ka? Issho ni tabemasen ka? Hai, ini sekecil jadi di double ya, di tasydid issho. Issho ni tabemasen ka? Oke, lanjut dengan slide berikutnya. Kita masuk ke slide mite kangaimasho. Ya, minasang, di sini ada 2 foto. Sepertinya keadaannya lagi makan ya. Aktivitas makan bersama. Sepertinya ini jam istirahat di sekolah ya. Yang sebelah kiri adalah kegiatan siswa-siswi yang di sekolah Jepang. Sebelah kanan adalah kegiatan siswa-siswi yang di sekolah Indonesia. Ya, karena ditandainya dengan seragam pramuka. Nah, di sini seragam formalnya warga Jepang. Oke, lanjut kita ke pengantarnya minasang di bawah. Yuk kita baca. Mari berdiskusi dengan teman. Saat makan siang di sekolah, biasanya makan di mana dan makan bersama dengan siapa? Apa menu favoritmu dan temanmu? Foto di sebelah kiri adalah suasana makan siswa SMA di Jepang. Betul ya? Di mana dengan siapa dan apa yang mereka makan? Di mana dengan siapa dan apa yang mereka makan? Coba kita perhatikan ya. Sepertinya di kelas ya minasang ya. Mereka makan bersama-sama, jadi satu kelas sama teman ya. Apa yang mereka makan? Nah, ini adalah pemahaman budaya ya. Ini orang Jepang itu biasa membawa bento, gitu. Lanjut, apakah sama kondisinya dengan sekolahmu, denganmu? Coba lihat dan bandingkan. Jika kita bandingkan, kalau di Indonesia, di mananya seringnya di kantin ya. Kalau dengan siapa sama bersama teman-teman ya. Yang dimakan ada yang bawa bento, ada yang makan makanan kantin ya. Jadi kalau Indonesia bervariasi. Untuk budaya membawa bento ke sekolah sepertinya belum terlalu meluas ya kalau di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu masih disediakan kantin ya soalnya. Jadi masih banyak siswa-siswi yang mengandalkan makanan kantin. Nah, kalau bento ini mungkin terakhir yang sensei kunjungi sekolah Jepang itu memang kemarin tidak berkunjung ke kantin. Sepertinya kantin ini tidak ada ya. Lanjut minasang ke slide berikutnya. Ada judul pertama, Pang o tabemas. Pang o tabemas. Kita baca pengantarnya. Apa, di mana, dan dengan siapa makan siang dilakukan? Mari kita mempelajari bagaimana mengutarakannya dalam bahasa Jepang. Jadi bab 8 ini minasang, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa menginformasikan apa yang dimakan, di mana makannya, dengan siapa partner makannya. Ya, jadi 3 ini ya. Apa, di mana, dan dengan siapa. Jadi kita fokuskan untuk memikirkan, menyamakan persepsi bahwa di sini adalah tempat-tempat
yang biasa kita gunakan untuk makan ya. Bisa makan jam istirahat atau makan siang. Lanjut minasang ke slide berikutnya. Nah, kita imasyo ichi. Nah, ini adalah makan-makanan Indonesia ya yang ada di kantin sekolah Indonesia. Kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan nomor 1 ini ada mie ayam. Nomor 2 ada mie goreng. Nomor 3 ada bakso. Nomor 4 ada ayam goreng. 5 ada nasi goreng. Nomor 6 ada roti. Nah, apakah bagaimana di sekolahmu? Apakah sama makanan ini ada di kantin kalian? Oke, minasang, mari selanjutnya kita dengarkan pengucapan nama makanan ini dalam bahasa Jepang. Sudah pasti ya, ini pasti bahasa Indonesia yang dijepangkan karena memang makanan-makanan ini tidak ada di Jepang. Ini bukan makanan tradisional orang Jepang. Oke, minasang, lanjut kita dengarkan audionya. Siap? Hajimemashou. Se no, 1, 2, 3, 来てください。1、ミーアヤム。ミーアヤムです。ミーアヤムを食べます。2、ミーゴレン。ミーゴレンです。ミーゴレンを食べます。3、ミーバソ。ミーバソです。ミーバソを食べます。4、アヤムゴレン。アヤムゴレンです。アヤムゴレンを食べます。5、ナシゴレン。ナシゴレンです。ナシゴレンを食べます。6、パン。パンです。パンを食べます。Ya, minasang, yuk kita ucapkan sama-sama. Kita latih pengucapannya ya. Ikuti setelah sensei. Siap? Hajimemashou. 1、ミーアヤム。ミーアヤムです。ミーアヤムを食べます。2、ミーゴレン。ミーゴレンです。ミーゴレンを食べます。3、ミーバソ。ミーバソです。ミーバソを食べます。4、アヤムゴレン。アヤムゴレンです。アヤムゴレンを食べます。5、ナシゴレン。ナシゴレンです。ナシゴレンを食べます。6、パン。パンです。パンをtabemas. Hai, minasang. Bisa ya? Latih sendiri lagi minasang ya. Mundurkan audionya agar bisa dilatih lagi pengucapannya. Lanjut ke slide berikutnya minasang. Nah, yang tadi kita ucapkan itu ada 3. Ya, yang pertama 3 kalimat ya. Mie ayam des, mie ayam o tabemas. Ya, di sini diakhiri dengan des, yang kalimat ketiga diakhiri dengan o tabemas. Apa artinya? Artinya makan mie ayam. Makan mie ayam. Nah, kalau ini hanya menyatakan mie ayam. Nah, mie ayam itu adalah gambar nomor 1 ya, minasang. Gambar nomor 1. Nah, kalian bisa ganti-ganti dengan kata lainnya. Misalkan kosakata nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini bisa kalian ganti-ganti. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan subjek minasang? Nah, di sini bisa kita kasih keterangan orangnya. Toto-san wa mie ayam o tabemas. Mau ichido? Toto-san wa mie ayam o tabemas. Jadi yang makan mie ayam siapa minasang? Si Toto. Jadi Toto makan mie ayam. Jelas ya di sini subjeknya, objeknya, ini kata kerjanya. Ya, jadi di sini sudah belajar kata kerja. Kita sebelumnya juga sudah pernah belajar kata kerja benkyo shimasu. Itu di bab 6 ya. Artinya di bab berapa minasang? 7 ya. Artinya belajar. Nah, kalau tabemas ini adalah makan. Jadi kita menambah lagi kosakata untuk kelompok kata kerja.
Oke, Minasang, Renshu Shimashio. Kita latihan sedikit ya untuk slide ini. Minasang bisa diganti-ganti kosakata objeknya, mie ayamnya ya, dengan kata yang lain. Nah, jadi kalian sebutkan 1, 2, 3, dan 4 ya, sampai 4 kalimat. Bisa Minasang? Bisa dipahami ya? Saya akan menyebutkan nomornya, instruksi nomornya, kamu sebutkan kalimatnya. Hai, hajimemashou. 1, 2, 3. 1番 2番 3番 4番 5番 6番. Oke, Minasang, tambah pinter ya. Lanjutkan dengan slide berikutnya, Minasang ya. Oke, kita masuk ke slide Yomimashou. Kerjakan lembar kerja 1. Minasang, lembar kerja 1 ini ada di halaman Cotomate kudasai. Hyakuichi, 101 page. Oke, te kudasai ya. Minasang silakan dibuka halaman 101-nya. Di situ ada lembar kerja 1. Ini dibaca dan dicocokkan ke dalam nomornya. Ini ada pilihan A, B, C, D, E, F dan cocokkan ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Minasang. Silakan dibaca satu-satu, dipahami ini apa namanya. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita Imashou 2. Nah, di sini ada tambahan kosakata lagi. Dilihat dari gambar, ini semuanya gambar-gambar tempat ya. Nomor 1 itu kantin sepertinya ya. 2 itu kelas, 3 itu luaran ya, luar gedung, bisa taman. 4 itu koridor, 5 ini lebih ke tangga ya. Jadi kita memfokuskan ke tangganya. Oke, Minasang. Mari kita dengarkan kosakata ini dalam bahasa Jepang, pengucapan bahasa Jepangnya. Hajimemashou. 1, 2, 3. 1、カンティン。カンティンです。カンティンで食べます。2、教室。教室です。教室で食べます。3、外。外です。外で食べます。4、廊下。廊下です。廊下で食べます。5、階段。階段です。階段で食べます。Oke, Minasang. Yuk kita ulangi pengucapannya. Hai, kita ucapkan bersama-sama. Ikuti setelah sensei ya. Jadi jangan hanya mendengarkan tapi juga berlatih mengucapkan ya, Minasang. Yuk, Minasang, ikuti setelah sensei. 1、kantin. Kantin desu. Kantin de tabemasu. 2、教室。教室です。教室で食べます。3、外。外です。外で食べます。4、廊下。廊下です。廊下で食べます。5、階段。階段です。階段で食べます。Hai, Minasang, silahkan dilatih kembali ya sendiri dengan memundurkan videonya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang tadi kita ucapkan ini ada 3 kalimat, Minasang ya. Yang pertama kantin, kedua kantin des, ketiga kantin de tabemasu. Ini de ya, tabemasu. Hai, Minasang, kantin ini kita pakai yang kosakata pertama. Jadi kalian bisa ganti-ganti kata kantin ini dengan kosakata lainnya. Kosakata nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini artinya berarti makan di kantin. Jelas ya, karena ini keterangan tempat.
Nah, tabemas tadi artinya makan. Jadi makan di kantin. Oke, ini adalah perluasan predikatnya. Jika kita lihat pakai subjeknya menjadi Toto-san wa kantin de tabemas. Moichido, Toto-san wa kantin de tabemas. Siapa yang makan di kantin? Si Toto yang makan di kantin. Bisa dipahami minasang dari slide ini? Oke, minasang, kita rensu shimasho. Kita latihan sedikit. Saya akan memberikan instruksi nomornya ya. Ichi, ni, sang, yonggo. Kamu minasang mengucapkan 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Sampai Toto-san wa kantin de tabemas. Mengucapkan 4 kalimat ini. Bisa dipahami minasang? Oke. Hai, hajimemashou. Ichi, ni, sang. Ichi. Ni. Sang. Yong. Go. Hai, minasang bisa ya. Ya, minasang juga bisa memakai kalimat ini untuk menginformasikan di mana kalian makan. Oke, lanjut slide berikutnya minasang. Nihongo de imashou. Mari sebutkan dalam bahasa Jepang. Di sini ada pengantarnya. Di mana tempat yang kamu sering gunakan saat makan siang di sekolah? Hai. Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Atau dua tempat ini? Ya, silakan kalian baca satu persatu kartunya. Nah, di sini sudah ditulis dengan huruf Jepangnya. Yang pakai katakana ini ya. Ini sudah jelas, berarti kalau pakai katakana berarti serapan dari bahasa asing. Nah, di manakah tempat yang kamu sering gunakan saat makan siang di sekolah? Bisa kalian pilih ya. Oke, minasang, bisa dipahami untuk slide ini. Kita maju ke slide berikutnya. Oh, ada satu lagi ternyata, ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiteimashou 3. Nah, di sini ada gambar orang ya. Yang satu ini Rina. Rina sangnya yang mana ya? Nomor 2 itu banyak orang ya, siswi-siswi. Nomor 3 dia sendirian. Oke. Bagaimana? Kita lanjutkan saja langsung ke pengucapannya. Siap? Hajimemashou. Ichi, ni, sang. Minasan to tabemasu. Ni, tomodachi. Tomodachi desu. Tomodachi to tabemasu. 3. 1人。1人です。1人で食べます。Oke, minasang. Yuk kita ucapkan lagi, latihan lagi sama-sama. Ikuti setelah sensei, siap? Hajimemashou. Hitori. Asumimasen. Machigaimasu ne. Hai. Moichido. Hajimemashou. 1. Rina-san. Rina-san desu. Rina-san to tabemasu. 2. Tomodachi. Tomodachi desu. Tomodachi to tabemasu. 3. Hitori. Hitori desu. Hitori de tabemasu. Oke, jadi ini adalah kosakatanya ya. Artinya ini si Rina, ini Tomodachi adalah teman-teman, Hitori de itu sendirian. Kenapa pakai de? Karena memastikan, membatasi memang dia hanya kuantitasnya 1 orang. Jadi pakai de. Oke, lanjut ke slide berikutnya minasang. Ya, yang tadi kita ucapkan ini ya. Yang pertama Rina-sang desu, Rina-sang to tabemasu. Oke, kalau tadi kita ada wo, de, yang sekarang pakai to. Nah, Rina kita pakai kosakata yang pertama si Rina ya. Ini bisa kalian ganti-ganti dengan Tomodachi dan Hitori de. Oke, minasang, untuk perlu diperhatikan ya, untuk Hitori de itu tidak pakai to. Jadi langsung Hitori de tabemasu karena dia membatasi memang kuantitasnya 1 orang, jadi pakai de. Tidak lagi deto gitu ya. Hitori deto tabemasu, salah. Ya, jadi bukan Hitori deto tabemasu tapi Hitori de tabemasu. Ya.
Jadi Toto-san wa hitori de tabemasu. Artinya si Toto makan sendirian. Sekali lagi ya, tidak pakai to. Nah, kalau yang mau pakai to menjadi seperti ini. Toto-san wa rina-san to tabemasu. Si Toto makan bersama Rina, atau diganti lagi menjadi tomodachi. Toto-san wa tomodachi to tabemasu. Boleh. Nah, ini bisa diganti. Kalau ini hitori de ya. Tidak bisa diganti-ganti. Jadi kalau mau pakai hitoride, ya hitoride. Semua dipakai. Begitu minasang. Bisa dipahami ya untuk slide ini. Hai minasang, renshu shimashou. Kita latihan sedikit untuk slide ini. Seperti biasa, saya akan menginstruksikan nomornya. Ichi, ni, sang. Karena ada 3 ya. Jadi kalian menyebutkan kalimatnya. Oke. Sekali lagi minasang. Diingat-ingat ya. Tidak dibedakan ya, kalau hitoride menjadi hitoride tabemasu. Oke, minasang siap? Hajimemashou. 1 2 3 Hai, bisa ya minasang ya. Sengaja saya hilangkan supaya apa? Supaya kamu tidak tertukar dengan yang bawah ketika menyebutkan kosakata nomor 3. Hai minasang, kita lanjutkan slide berikutnya. Kikimashou ichi. Nah, di sini ada 3 soal audio. Kita baca pengantarnya. Seseorang sedang mewawancarai anggota kelompoknya mengenai makan siang di sekolah. Dengarkan makan apa, makan di mana, dan makan dengan siapa. Isi dengan pilihan jawaban dari A sampai H. Ya, ini pilihannya A sampai H. Ya, saya harap kalian masih ingat ya dengan kosakata bahasa Jepang ya. A apa, B apa, C apa, sampai H apa. Nah, yang dicari informasinya adalah makanan, tempat, dan mitra. Mitra itu partnernya ya. Makan dengan siapa. Minasang siap? Ini lembar kerja 2 ada di halaman Hyakusang peji akete kudasai. Halaman 103. Jadi yang punya bukunya silakan buka halaman 103. Bagi yang belum punya bukunya silakan buat tabelnya ya, seperti contoh. Oke, minasang bisa dipahami? Yuk, kita mulai. Hajimemashou. Nomor 1. 皆さん、よく何を食べますか？よくナシゴレンを食べます。ナシゴレンですか？どこで食べますか？外で食べますよ。外ですか？じゃあ、誰と食べますか？友達と食べます。そうですか。Hai, minasang, mo ichido kite kudasai. 1、皆さん、よく何を食べますか？よくナシゴレンを食べます。ナシゴレンですか？どこで食べますか？外で食べますよ。外ですか？じゃあ、誰と食べますか？友達と食べます。そうですか。Oke, kita lanjut ke Nibang Mondai. Soal nomor 2. Hai, kite kudasai. Ichi ni sang. 2、アリさんはよく何を食べますか？私はミーアヤムを食べますよ。ミーアヤムですね。じゃあ、どこで食べますか？そうですね。カンティンで食べます。カンティンですか。誰と食べますか？友達と食べますよ。友達とですか。わかりました。Mo ichido minasang, kite kudasai. 2、アリさんはよく何を食べますか？私はミーアヤムを食べますよ。ミーアヤムですね。じゃあ、どこで食べますか？
そうですね。カンティンで食べます。カンティンですか。誰と食べますか？友達と食べますよ。友達とですか。わかりました。Oke, minasang. Hai, sang bang nomong dai. Hai, ichi ni sang. 3、寿司さんはよく何を食べますか？私はパンを食べます。パンですか。私もですよ。どこで食べますか？教室で食べます。教室ですか。じゃあ、誰と食べますか？一人で食べます。一人ですね。はい。Mo ichido minasang, kite kudasai. 3、寿司さんはよく何を食べますか？私はパンを食べます。パンですか。私もですよ。どこで食べますか？教室で食べます。教室ですか。じゃあ、誰と食べますか？一人で食べます。一人ですね。はい。Oke, minasang. Ya, bisa ya. Bisa dengan jelas ya mendengarkan soal 1, 2, dan 3. Hai minasang, kita lanjut slide berikutnya. Hanashima shoichi, ini percakapan. Kita dengarkan dulu percakapannya minasang. Kite kudasai, ichi ni sang. りなさん、よく何を食べますか？ナシゴレンを食べます。どこで食べますか？外で食べます。誰と食べますか？友達と食べます。そうですか。Nah, ini yang tadi diucapkan ya di dalam soal audio yang tadi. Ada 1, 2, 3 soal. Jadi ini. Hai, minasang. Yuk kita latihan mengucapkan. Ikuti sensei ya pengucapannya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dan sekarang kita latihan pengucapannya. Minasang ikuti setelah sensei. Siap? Hajimemashou. Rina-san, yoku nani o tabemasu ka? Nasi goreng o tabemasu. Doko de tabemasu ka? Soto de tabemasu. Dare to tabemasu ka? Tomodachi to tabemasu. So desu ka? Hai, bisa ya minasan? Mo ichido? Hai, mo ichido. Hai. Imashou. 1、2、3。Rina-san, yoku nani o tabemasu ka? Nasi goreng o tabemasu. Doko de tabemasu ka? Soto de tabemasu. Dare to tabemasu ka? Tomodachi to tabemasu. So desu ka? Hai, minasan. Mana kosakata yang tidak bisa dipahami pada slide Hanashima shoichi minasan? Ya, sepertinya ini ya. Yoku itu sering. Rina-san, yoku nani o tabemasu ka? Seringnya makan apa? Begitu. Rina-san, seringnya makan apa? Dijawab, nasi goreng o tabemasu. Seringnya makan nasi goreng. Oh, doko de tabemasu ka? Pertanyaan lagi. Kalau ditanya doko, berarti di mana? Doko de, di mana? Soto de tabemasu, di luar. Dare to, dare itu siapa? Dengan siapa? Mitranya siapa? Tabemasu ka? Tomodachi to tabemasu, bersama teman ya. So desu ka? Oh begitu. Nah, bisa dipahami minasan untuk percakapan Hanashima shoichi ini. Silakan kalian latih lagi bersama teman kalian ya. Hai minasan, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh laporan hasil survei. Artinya apa? Mungkin mensurvei tentang ini ya. Jadi berapa orang yang makannya di kantin, berapa orang yang makan di kelas, di luar, di koridor, di tangga, berapa orang yang makannya bersama teman, dan berapa orang yang makannya sendirian. Jadi ini dijumlah, dicari, survei, lalu ditotal. Nah, kita dengarkan dulu
contohnya laporan hasil survei. Kita kudasai, minasan. 私たちのグループの結果です。2人は外で食べます。3人は友達と食べます。Hai, minasan, kite kudasai ya. Mo ichido kite kudasai. Dengarkan sekali lagi. Watashi tachi no grupu no kekka desu. Futari wa soto de tabemasu. Atau sanin wa tomodachi to tabemasu. Hai, jadi watashi tachi no grupu kita sudah sering ya. Ini artinya grup kami. Kekka wa hasilnya. Futari wa soto de tabemasu. Nah, makan di luar. Berapa orang? 2 orang. Futari itu 2 orang. 2 orang yang makan di luar. Atau sanin wa tomodachi to tabemasu. 3 orang yang makannya bersama teman. Hai minasan. Nah, di sini ada futari sanin ya. Artinya kuantitas untuk menyebutkan jumlah orang. Seperti ini. Kite kudasai. 1人、2人、3人、4人、Hai minasan. Jadi 1 orang disebut hitori, 2 orang futari, 3 orang sanin, 4 orang yonin. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang berapa minasan? 5 itu go ya, ichi, ni, sang, yong, go. Nah, tambahin nin menjadi gonin. Nah, selebihnya sama ya minasan. Seperti 10 orang berarti junin. Kecuali hitori dan futari. Ini 1 dan 2 ya. Ini sebutannya sudah sistem. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Oke, minasan. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi seperti ini ya. Hasil tabelnya nanti direkapitulasi. Slide berikutnya. Jadi di sini bagaimana hasil dari seluruh teman di kelasmu? Mari kita diskusikan. Jadi ini proyek ya minasan. Oke, seperti ini proyeknya, mensurvei makan siang. Nah, minasan, proyek ini di buku ada di halaman Hyaku Go Peji Akete Kudasai 105. Jadi, silahkan kalian buka bukunya halaman 105 dan dibaca dengan lebih teliti lagi ya instruksinya untuk survei makan siang. Nah, minasan kita lanjut ke judul 3, Issho ni tabemasen ka? Issho ni tabemasen ka? Pengantarnya kita baca. Hari ini makan apa dan di mana kamu makan siang? Mari coba tebak. Mari coba ajak temanmu makan siang. Nah, untuk bagian 3 ini kita mengajak. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mengajak teman kita untuk makan siang. Kalimatnya bagaimana dalam bahasa Jepang? Hai, lanjut. Nah, di sini ada kikimasho nih. Ada soal audio lagi. Pengantar kita baca minasan. Saatnya makan siang. Mari mengajak teman makan siang. Dengarkan percakapannya. Pilih dan isi jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Pilihannya dari A sampai F. Ya, A, B, C ini pilihan tempat. D, E, F ini pilihan makanannya. Ya, karena di sini memang hanya 2 ya, informasinya tempat dan makanan. Jadi kalian dengarkan, terus diisi informasinya sesuai tabel. Ini adalah lembar kerja 5 minasan. Ada di halaman Hyakunana Peji Akete Kudasai 107. Jadi yang punya buku silakan buka tabelnya, ada di halaman 107. Bagi yang tidak, silakan kalian membuat tabel seperti contoh. Hai minasan, hajimemashou. Kita dengarkan soal audionya. Ichibang, ichi-ni-san. りなさん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。どこで食べますか？教室で食べませんか？いいですね。
もう一度皆さん。1、2、3。皆さん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。どこで食べますか？教室で食べませんか？いいですね。はい。Mongdai no nibang. Min nibang no mongdai. Soal nomor 2. Siap? Kite kudasai. アリさん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。何を食べますか？ナシゴレンを食べませんか？ナシゴレン？いいですね。食べましょう。もう一度皆さん。Kite kudasai. アリさん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。何を食べますか？ナシゴレンを食べませんか？ナシゴレン？いいですね。食べましょう。Sambang no mongdai. Soal nomor 3. Kite kudasai. 3、寿司さん、昼ごはん一緒に食べませんか？食べましょう。どこで食べますか？そうですね。カンティンで食べませんか？いいですね。じゃあ行きましょう。もう一度。Kite kudasai. 3、寿司さん、昼ごはん一緒に食べませんか？食べましょう。どこで食べますか？そうですね。カンティンで食べませんか？いいですね。じゃあ行きましょう。Yongbang no mongdai. Soal nomor 4. Kite kudasai. 4、キキさん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。何を食べますか？そうですね。ミーゴレンを食べませんか？いいですね。食べましょう。もう一度。Kite kudasai. 4、キキさん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。何を食べますか？そうですね。ミーゴレンを食べませんか？いいですね。食べましょう。Hai, minasang. Bisa ya? Untuk lembar kerja 5 ini yang belum mengisi informasi tabelnya silahkan dimundurkan videonya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Hanasi Masyo nih percakapan 2 ya. Yang tadi di dalam soal audio ini kurang lebih percakapannya ada di sini. Hai minasang, kita dengarkan dulu. Hajime Masyo, kite kudasai. 皆さん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。どこで食べますか？外で食べませんか？いいですね。Nah, semua ichido minasang ya, kite kudasai. 皆さん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。どこで食べますか？外で食べませんか？いいですね。Hai, yuk minasang, imasyo. Kita ucapkan bersama-sama. Hai, ikuti setelah sensei. Rina-san, hiru gohan ishou ni tabemasen ka? Ii desu ne. Tabemashou. Doko de tabemasu ka? Soto de tabemasen ka? Ii desu ne. Hai.
ini membicarakan tempat atau makanan ya minasang. Karena kan yang sebelumnya kita mencari informasi tempat dan makanan. Nah, pada percakapan ini membicarakan, memfokuskan di mana? Apakah ini lebih fokus ke makanan atau ke tempatnya? Nah, kalau kita lihat lagi per kalimat. Rina-san, hiru gohang, isyoni tabemasen ka? Hiru gohang ini karena kita sedang membicarakan mengajak teman makan siang ya. Mari mengajak teman makan siang. Makanya di sini pakai hiru gohang. Hiru gohang itu makan siang. Isyoni tabemasen ka? Ayolah kita makan bersama-sama begitu ya. Tabemasen ka? Maukah makan bersama? Dijawab ides ne, tabemashou. Oh, oke, dibilang gitu ya. Yuk kita makan. Doko de tabemasu ka? Makan di mana? Soto de tabemasen ka? Bagaimana kalau makannya di luar? Ides ne. Oke, dibilang begitu ya. Nah, memang ini membicarakan tempat makan. Hai minasang, di sini pakai tabemasen ka? Tabemasen. Kalau dari arti kamus tabemasen itu negatif ya. Tapi bisa dipakai untuk kalimat ajakan. Nah, tabemasen itu kan arti kamusnya tidak makan. Jadi kalau kita artikan secara kamus, artinya begini, tidak maukah makan bersama, begitu ya. Tidak maukah makan bersama, jadi yang mengajak ini udah baper duluan, takut ditolak, makanya dia memakai bentuk negatif di sini ya. Nah, kalau mau jawabnya masyo, tapi masyo gitu ya. Nah, dia bertanya lagi kan, di mana nih mau makannya? Nah, karena tidak mau mengecewakan, bagaimana ya? Tidak mau egois ya. Tidak mau egois dengan pilihannya, dia memberikan option lagi ke temennya. Tidak maukah makan di luar, begitu ya? Soto de tabemasen ka? Tidak maukah makan di luar? Nah, karena dia oke makan di luar, dia bukan berarti tidak mau, tapi mau ya. Makanya jawabnya ides ne. Oke, saya mau begitu. Agak sulit ya untuk memahaminya, tapi inilah ada sedikit budaya orang Jepang dalam mengajak seseorang atau memberikan undangan makan kepada seseorang. Tidak hanya makan ya, untuk yang sifatnya ada undangan itu memang orang Jepang itu lebih memilih dengan bentuk negatifnya dulu. Ya, takutnya merepotkan begitu ya, takutnya menyusahkan kalau mungkin dia tidak mau makan bersama atau tidak mau berkegiatan bersama begitu. Hai minasang, bisa dipahami untuk slide ini minasang? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada Hanashimasho 2 ya, bagian 2. Kalau yang tadi membicarakan tempat, yang ini pasti membicarakan makanannya. Hai, kite kudasai. Cara pengucapan bahasa Jepangnya. Minasan, hiru gohan issho ni tabemasen ka? Ii desu ne. Tabemashou. Nani o tabemasu ka? Pan o tabemasen ka? Ii desu ne. Hai, mo ichido minasan kite kudasai. Minasan, hiru gohan issho ni tabemasen ka? いいですね。食べましょう。何を食べますか？パンを食べませんか？いいですね。Hai, yuk kita latihan sedikit yuk. Imasho, rensu shimasho. Ikuti setelah sensei. Rina-san, hiru gohan issho ni tabemasen ka? Ii desu ne. Tabemashou. Nani o tabemasu ka? Pan o tabemasen ka? Ii desu ne. Oke ya. Jadi tahu dari mana ini ngomongin makanan? Tahu dari sini ya. Pang itu roti dan pakai partikel o. Nah, begitu minasang ya. Kalau
menyatakan tempat dia pakai partikel D. Tapi kalau menyatakan objeknya, makanannya, berarti dia pakai partikel wo gitu ya. Ini bacanya o. Pang o tabemasen ka gitu ya. Oke, minasan, bisa dipahami untuk slide ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Silahkan minasan mundur lagi videonya untuk latihan sendiri dan berlatih lagi bersama teman sebangku kalian, partner kalian. Hai. Sugi, berikutnya. Nah, ini bisa kalian pakai kartu pesan ya, peran A dan peran B gitu ya. Isi dulu mau di mana tempatnya dan mau di mana makanannya. Jadi, ketika kalian berrole play memainkan peran ini, kalian sudah punya informasi pribadi dan si B juga sudah punya informasi pribadi. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita masuk ke refleksi materi pembelajaran 1. Berarti sudah mau selesai untuk video pembelajaran bab 8. Nah, yang tadi yang saya bilang, ketika kamu mau mengucapkan makan sesuatu, objeknya kita pakai partikel o dan diakhiri dengan kata kerja tabemas. Nah, ini silahkan kalian isi. Nomor 2, ketika ingin menyatakan tempat makannya, kalian pakai partikel D dan kata kerja tabemas. Silahkan kalian isi keterangan isi di depannya. Nah, ketika kalian ingin menginformasikan ada partner makannya, memakai partikel to dan kata kerja tabemas. Nah, ini bisa kalian isi dengan keterangan yang sesuai. Nah, untuk nomor 4, ini adalah kalimat ajakan makan ya. Oke. Ya, ishoni tabemasen ka, kalimat ajakan ya. Nah, minasan tadi yang diajak itu adalah waktu makan siang ya. Berarti apa minasan? Asagohang. Hirugohang. Ya, hirugohang itu makan siang. Kalau asagohang makan pagi, banggohang makan malam. Jadi bisa kalian ganti-ganti dengan asagohang, hirugohang, banggohang. Misalkan asagohang isyoni tabemasen ka gitu ya. Hirugohang isyoni tabemasen ka atau banggohang isyoni tabemasen ka begitu. Jadi ada 3 waktu. Nah, nomor 5, menjawab ajakan ya. Menjawab ajakan. Ajakannya ditandai dengan kalimat idesne tabemashyo. Idesne tabemashyo begitu ya. Ini adalah jawaban dari kalimat ajakan. Ya, minasan untuk slide ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, kita mencapai kesimpulan. Ada sini pengantar apa yang telah dipelajari pada bab ini minasan. Saat belajar apa yang dirasakan. Mari kita melakukan refleksi ya. Tadi kita sudah melakukan 2 refleksi ya. Ada 4 ya. Jadi yang sudah kita pelajari adalah menginformasikan ya, menyatakan memakan masakan apa saja. Terus menyatakan makan di mana. Ya, terus menyatakan makan dengan siapa. Ya, minasan untuk rangkumannya ini bisa kalian buka halaman Hyakuju peji akete kudasai dan Hyakuju ichi peji akete kudasai 110 dan 111 ya. Bisa kalian pelajari lagi langsung di rangkumannya. Hai minasan, lanjut. Oh iya saya lupa. Ada 4 ya, salah satunya yaitu mengajak dan menerima ajakan. Moichi dominasa. Jadi yang pertama, mampu dapat menyatakan memakan masakan apa saja. 2, dapat menyatakan makan di mana. 3, dapat menyatakan makan dengan siapa. 4, dapat mengajak dan menerima ajakan. Ya, itu adalah rangkumannya. Kita masuk ke bungka. Pengantarnya kita baca minasan. Mari kita melihat suasana makan siang siswa SMA di Jepang. Apa yang disantap oleh mereka? Nah, untuk bungka ini minasan bisa buka halaman Hyakukyu peji akete kudasai, halaman 109 ya. Jadi inilah makanan yang disantap kurang lebih begitu ya, yang disantap oleh siswa SMA di Jepang. Nah, mereka selalu membawa bento. Nah, biasanya makannya di kelas.
Begitu ya. Silakan kalian bisa browsing, searching lagi bento-bento yang menarik yang sering dibawa oleh siswa SMA di Jepang. Sekarang yang lagi terkenal itu ada gambar karakternya gitu ya, seperti anime begitu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah membawa bento ini sangat bermanfaat atau tidak? Nah, silahkan kalian diskusikan bersama teman ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk membantu kalian mendiskusikan budaya Jepang, mendalami pemahaman budaya Jepang. Nah, di sini ada lembar kerja 6 ya, minasang, ada di halaman Hyakuju peiji akete kudasai, halaman 110. Oke, semoga kalian bisa paham ya dengan beberapa pemaparan dari sensei. Nah, minasang, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami bab 8, silahkan kalian isi 1 sampai 5 nilainya. Ya. Memahami kata yang berkaitan dengan makanan, tempat makan dan partner saat makan. Bagaimana? Bisa dipahami? 1, 2, 3, 4, 5, silahkan kalian checklist. Nomor 2, dapat menginformasikan makan apa, di mana, dan dengan siapa. Nomor 3, dapat mengajak dan menerima ajakan teman. Nomor 4, bekerja sama melaporkan hasil survei dengan teman sekelompok. 5, menyadari perbedaan budaya melalui makanan. Dan komentar mengenai pembelajaran bab ini. Ya, ini tabelnya ada di buku. Halaman Hyakujuichi peiji akete kudasai. Halaman 111, silakan dibuka. Ya, silakan kalian langsung checklist di bukunya. Hai, minasang, kokomade owarimashita. Bab 8 selesai. Hai, minasang, silakan kalian ulang-ulang lagi ya menonton video pembelajaran ini. Kalian pahami lagi. Kalian ulang-ulang lagi. Hai, jika ada pertanyaan silahkan tanya sensei melalui Wapri atau Google Classroom ya. Dan jangan lupa minasang, setiap video sensei akan sensei upload di YouTube. Jadi tolong di like dan di subscribe. Oke, kokomade warimashita minasang, mata aimashou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.